Baik teman-teman, kita kembali berjumpa di video ini untuk membahas mengenai pembelajaran bahasa Latin. Adapun yang menjadi topik pada video kita kali ini ialah akhiran kata kerja Latin. Nah, mari kita perhatikan di sini ada 6 kalimat ya yang memiliki objek yang sama ya, objek yang sama dengan subjek yang berbeda ya, tentunya subjek yang berbeda namun objek yang sama. Nah, kita baca mulai dari kalimat pertama. Reginam laudo, artinya saya memuji ratu. Kalimat yang kedua, Regina laudas, artinya engkau memuji ratu. Kalimat yang ketiga, Regina laudat, ia atau dia memuji ratu. Kalimat yang keempat, Reginam laudamus, artinya kami atau kita memuji ratu. Yang kelima, Reginam laudatis, artinya kamu memuji ratu. Yang terakhir, Reginam laudan, artinya mereka memuji ratu. Nah, kita perhatikan ya, di sini yang berbeda itu pasti hanya ada dalam kata lautnya ya. Ada laudo, ada laudas, ada laudat, laudamus, laudatis, laudan. Nah, jadi ini adalah akhiran kata kerja Latin. Nah, apabila seperti kalau kita belajar bahasa Inggris, kita mengenal subjek-subjek kalimat itu seperti I, you, we, they, she, he, it, ya kan? Saya, engkau, ia, kami, kamu, mereka, gitu kan? Nah, itu kan dalam bahasa Inggris, subjek itu terpisah dengan kata-kata yang lainnya ya dalam kalimat itu. Sedangkan dalam bahasa Latin, subjek kalimat itu apabila dia seperti saya, engkau, ia, kamu, kami, mereka, itu disatukan dengan kata kerjanya. Sehingga disebutlah itu nanti akhiran kata kerja Latin. Atau bisa juga nanti ini akan kita pelajari untuk selanjutnya, ini akan dinamakan dengan conjugatio. Conjugatio, ya. Nah, untuk mempermudah cara menghafalnya, kita cukup menghafal akhirannya saja. Akhirannya saja kita hafal. Nah, di sini sudah saya buat. O itu adalah akhiran untuk saya. Seperti laudo, berarti saya. Laud itu kan memuji, berarti laudo, saya memuji. Kemudian as, itu untuk engkau. Laudas, engkau memuji. At, untuk dia atau dia. Laudat, ia atau dia memuji ratu. Amus, itu untuk kita atau kami. Berarti laudamus, kami memuji atau kita memuji. Atis, itu untuk kamu, ya. Maka laudatis, kamu memuji. An, mereka. Berarti laudan, mereka memuji. Kesimpulan, dalam bahasa Latin, orang siapa yang melakukan kata kerja, yaitu saya, engkau, ia, kami atau kita, kamu, mereka, senantiasa dinyatakan dengan akhiran. Nah, intinya, apabila ini, saya, engkau, ia, kami, kamu, mereka ini, menjadi subjeknya, menjadi subjek suatu kalimat, maka subjek ini akan disatukan dengan kata kerjanya dan menjadi akhiran dari kata kerja itu. Misalnya kan seperti saya memuji atau saya makan, misalkan subjek di situ kan saya. Jadi saya itu disatukan dengan kata kerja makannya gitu. Apabila dalam bahasa Latin itu akan disatukan. Oke, kita lanjut. Akhiran-akhiran kata benda dan kata kerja itu tetap sama, melainkan selalu diubahkan. Tetapi selalu ada bagian dari kata benda atau dari kata kerja yang tidak diubahkan dan selalu tetap sama. Bentuk atau bagian yang tetap itu disebut dasar kata benda dan dasar kata kerja. Ini maksudnya ini dasar adalah bentuk awal ya, bentuk awal dari sebuah kata kerja atau kata benda itu, bentuk awal sebelum dia diubah ya, sebelum dia diubah. Itu kan seperti yang kita lihat tadi kan ada laudo, ladas, ladat, laudamus itu kan. Itu adalah bentuk penjabarannya atau nanti kita kenal dengan bentuk tasrifannya. Nah, untuk contohnya supaya kita lebih mengerti, di sini bisa kita lihat contohnya untuk kata kerja, laudo, laudas, dan seterusnya. Dan ada kata benda, agricola, agricolam, ya kan? Nah, dasarnya itu, seperti yang kita lihat, yang berbeda itu hanya, yang menjadi dasarnya itu hanya laut, ya. Laut, selainnya itu pasti berbeda. O, as, at, ams, atis, an. Berarti laut itulah dasarnya. Nanti, di pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menemukan
dasar dari kata benda dan dasar dari kata kerja. Jadi untuk kali ini kita hanya mempelajari dasarnya saja ya, untuk tahap mulanya aja, supaya kita tahu aja sekilas untuk melihat bagaimana di mana bentuk dasar dari suatu kata benda atau kata kerja itu. Nah, begitu juga dengan kata benda itu kan agrikol, agrikolam. Nah, ada akhiran di situ yang berubah itu hanya akhiran a dan am. Maka dasarnya dapat kita spontan ya, spontan kita dapat itu agrikol. Berarti kata dasar atau dasar kata bendanya itu adalah agrikol. Nah, perhatikanlah, mengubah akhiran kata kerja dan kata benda disebut menasrifkan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kata dasar itu seperti yang sudah kita pelajari yang sekilas tadi, kata dasar itu, dasar kata benda atau dasar kata kerja itu, apabila kita ubah itu namanya kita menasrifkan ya. Seperti laut tadi kita buat jadi laudo, kita buat jadi laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudan, itu namanya kita menasrifkan ya, menasrifkan bukan mentas. Nah, bukan mentasrifkan tapi menasrifkan ya. Itu beda, pengertian berbeda dari menasrifkan dengan mentasrifkan. Untuk catatan, laudat ya, laudat ia memuji ya. Laudat ia memuji sebab bentuk at itu di akhiran dari laudat itu menyatakan bahwa pokok kalimat bukan saya, bukan engkau, bukan mereka, tapi ia, melainkan ia ya. Laudat ia memuji. Nah, sedangkan apabila sudah ada seperti ini, Regina Laudat artinya sudah berubah. Bukan lagi ia, dia, ratu memuji. Tapi ratu itu memuji. Sebab sekarang jelas siapa ia itu. Nah, kan Regina Laudat ini kan sudah jelas siapa yang menjadi subjeknya. Siapa ia itu gitu loh. Laudat itu kan ia memuji. Nah, ia itu siapa? Sini sudah tertera secara langsung Regina. Berarti langsung kita terjemahkan Regina Laudat. Nah, intinya gini aja ya teman-teman. Apabila nanti kita menggunakan subjek, kan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Apabila kita menggunakan subjek yang singular dan dia bukan subjek yang menyatu dengan akhiran kata kerja, maka kita akan menggunakan akhiran laudat. Misalnya kan laudat, Regina Laudat ini kan, atau Agricola Laudat, petani itu memuji gitu. Sedangkan apabila nanti kita menggunakan subjek yang plural, subjek yang jamak, misalnya regine, ratu-ratu, berarti itu nanti akan berakhiran ant ya, laudan. Nah, kan laudan itu kan artinya mereka memuji ya kan, laudan. Nah, mereka itu siapa? Nah, mereka itu agrikole tadi kan sudah tertera, dia langsung sudah tertulis. Maka mereka itu adalah agrikole dan mereka itu tidak lagi diterjemahkan melainkan diganti menjadi petani. Berarti agrikole laudan artinya petani-petani memuji. Nah, ingat aja itu teman-teman. Sebenarnya banyak nanti di kalimat-kalimat Latin menggunakan akhiran-akhiran seperti ini ya. Oke, untuk video kali ini kita ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Harus dihafal karena seperti yang saya ingatkan di video sebelumnya bahwa kosakata itu adalah kunci dari untuk mempelajari sebuah bahasa ya. Mari kita memperbanyak perbendaharaan kosakata kita sehingga apabila kita sudah mengerti, sudah hafal ya dalam kepala itu, bukan luar kepala ya, tapi sudah di dalam kepala, maka otomatis kita itu bisa berbicara, bisa menulis ya kan, bisa melakukan apapun sesuai dengan bahasa yang kita pelajari itu dengan normal ya, dengan biasa, dengan bisa dikatakan dengan spontan ya. Itu adalah kunci dari kosakata. Kosakata itu adalah kunci dari bahasa. Nah, jadi kosakata itu adalah hal yang paling penting dalam mempelajari bahasa. Nah, sini sudah kita ada sini 5 kosakata ya. Terra itu artinya tanah atau bumi. Kemudian adiuvat. Adiuvat artinya ia membantu. Nah, kan di sini ada akhiran berarti ia. Kecuali nanti sudah misalnya ditambahkan Regina adiuvat, maka otomatis kita akan mengatakan ratu membantu. Ratu itu membantu. Seperti slide yang sebelumnya kita pelajari. Dan ada vokat, ia memanggil, amat, ia mengasihi, dan arat, ia membajak. Nah, untuk latihan supaya kita lebih ya memahami, lebih bisa untuk menasrifkan
kata-kata kalimat-kalimat dalam bahasa Latin. Mari kita kerjakan ini. Nah, jadi ini sebagai tugas, semoga kalian mau untuk melakukannya dan mau untuk mengerjakan soal-soal ini sebagai bentuk latihan atas perbendaharaan kalimat dan kosakata. Jadi teman-teman, cukup sekianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap jaga kesehatan dan juga jaga iman dan aman kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.